Halo Tribuners, ketemu lagi bersama saya Maximus Jenewa alias Aco dalam Tribun Podcast pada hari ini. Sepertinya sudah lama tidak mengudara Tribuners, tapi kali ini pas mengudaranya langsung dapat tamu istimewa ini. Kita langsung saja dengan Bapak Ade Sahya. Iya, Bung. Selamat siang Pak Ade. Selamat siang, Bung Mek. Pertama kali datang di Tribun Iya, di podcast ini. sudah lama ya nggak ke sini. Iya, Tapi biasa memang saya teman sejati lah Tribun. iya, Lihat-lihat di media online. iya, iya. Oke Pak Ade, nih ini temanya kita ini, aduh, mata saya kabut nih. Cerita sukses putra daerah Talaut. Nah ini, Pak Ade, mungkin Tribuners kita, eh, pemirsa kita sebut Tribuners. Iya, Mungkin pengen tahu latar belakang Pak Ade itu seperti apa mungkin gitu. Bisa diceritakan? iya, Bung Mek. Saya latar belakang dari orang tua bapak ya, dari daerah Karatung. Karatung. Iya betul, Talaut, Kepulauan Karatung ya. Ibu saya asli daripada Makassar. Jadi mungkin bapak saya merantau ke Jakarta, terus saya lahir di Jakarta. Lahir di Jakarta, besar juga di Jakarta, mempunyai istri. Kebetulan juga istri saya orang Kabaruan, Kabaruan berarti Talaut ya. Talaut juga. Itu pun saya ketemu di Jakarta. Itu tahun berapa itu Pak ketemunya? Waduh, itu sudah sekitar 20 tahun lebih lah saya ketemu tuh, karena anak saya sudah 23 tahun sekarang. Ketemunya di Jakarta, itu juga ketemunya lucu juga. Aha. Suruh kakak antar kue kan ke rumah guru. Kebetulan dia profesinya sebagai guru. 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 Mhm. Jadi antar kue, akhirnya ketemulah di situ. Nggak taunya ya orang kampung juga. Orang kampung juga, marga Farm Sinedu. Sinedu. Iya, Sinedu. Ya. Jadi dia sih sudah lama suruh-suruh pulang, dia bilang begitu. Kalau istri saya sih 1 tahun 2 kali pulang. Pulang ke sini ya. Karena keluarga masih di sana kan. Ya pulang ke sini. Kebetulan anak saya juga sekolah di sini, Oh, di mana? Di mana? di Universitas Samratulangi. Universitas Samratulangi. Iya betul, yang nomor 1 sekolah di sini Mhm. anak saya. Lalu Pak Ade masa kecil berarti di Jakarta, Iya sekolah di sana, kuliah juga di sana. betul, Bung Max. Kuliahnya di mana Pak Ade? Saya kuliah di Akademi Maritim zaman dulu ya. Sekarang sudah Sekolah Tinggi Sekolah Ilmu tinggi. Maritim Iya. ya. Terus saya keluar dari situ, saya ambil dulu kalau di laut itu ANT 2. Dulu ANT2. PB 2 ya. PB 2 saya ambil. Habis selesai PB 2 saya ambil PB 1 di uh, Balai Penyegaran Pendidikan di Sunter, Jakarta. Maaf Pak Ade, saya memang buta untuk Iya, istilah iya. ANT, PB. Itu apakah tingkatan atau Iya semacam? betul, itu tingkatan. Kalau misalnya kita baru lulus kan belum bisa menjadi kapten. Seperti itu, harus mencari experience, pengalaman dulu. Habis itu baru kita sekolah lagi, experience 2 tahun. Berjenjang seperti itu. Jadi Itu baru sekolah. bisa sampai ANT 1, itu baru bisa ada gelarnya Master Marine. Seperti itu. Berarti yang gelar Pak Ade Emar itu Master Marine. Marine betul. Itu setelah kuliah berapa lama baru atau mengambil gelar itu bagaimana? Iya, itu harus mempunyai pengalaman kerja minimal 2 tahun. 2 tahun. Iya, baru diperbolehkan untuk melanjutkan untuk ke jenjang berikutnya sampai ke tahap yang terakhir lah. Itu sudah habis, tapi kita kan dibekali dengan sertifikat course kayak DP, Dynamic Position. Itu kita ambil di Singapura. Semua course kita yang course khusus lah, kursus yang khusus. Jadi kita ambil di Singapura, tapi di sini kayak saya rasa sekarang sudah ada di Semarang.
Itu kira-kira berapa lama Pak Ade pendidikannya dari mulai apa Dari ambil sampai dapat. oh kebetulan saya ya anak-anak kawan-kawan dibilang ya, saya pelajar yang on time. Mhm. Nah, Padahal nakal juga dulu. Sampai anak-anak juga kawan-kawan bingung, kok bisa on time begini kamu? Dia bilang begitu. Ya, memang sudah izinnya Tuhan seperti itu bagaimana? Saya tapi bilang. kalau kenakalan anak-anak Akademi Maritim itu seperti apa sih Pak Ade? Ya, seperti ya Bolos namanya kan bolos kan ya lumrah. ya bolos begitu. Ya, namanya anak-anak karena saya kan mungkin paling nakal kali di situ. Jadi setelah dapat nilai kelulusan, Mhm. loh kok ini yang nggak pernah masuk bisa lulus banyak, Iya. dia bilang begitu. Yang hairnya sedikit, zaman dulu begitu. Ya saya bilang ya makanya belajar, saya bilang begitu. Nakal-nakal tapi belajar. Saya bilang dengan kawan-kawan seperti itu. Tapi ya saya cukup cukup on time lah itu untuk Kira-kira mengambil. berapa lama untuk sampai itu? Kalau dari akademinya itu waktu pertama kan kita ada prola ya, proyek laut namanya. Proyek laut itu kan harus mencapai minimal 9 bulan untuk bekerja di kapal. Iya, jadi kalau lebih baik lagi, lebih bagus lagi, lebih daripada 9 bulan atau 1 tahun. Itu boleh kita ajukan untuk reference pengajuan kita untuk kalau di kuliah lain tuh istilahnya skripsi lah Iya, begitu, iya, menyusun untuk iya. skripsi seperti itu. Akhirnya saya waktu itu zaman-zaman itu tahun-tahun 95 kalau nggak salah, 93 saya masuk, 92 94 95 96 sekitar 96 96 97 saya peroleh di Samudra Indonesia. Saya sekolah. Dulu Sekolah. kan masih orang menilai kan wah kapal-kapal luar nih gaji dolar. Meliriknya gaji dolar. Padahal pertamanya saya nggak berpikir untuk jadi pelaut. Sebenarnya saya mau pikiran jadi tentara. Akhirnya setelah sudah lihat berkecimpung dengan kawan-kawan di dunia pelaut, ih ini menjanjikan juga nih pelaut-pelaut ini. Seperti itu. Istilahnya gajinya ya lumayan lah. Iya. Bisa lebih daripada kerja di dalam negeri. Seperti itu. Karena tenaga ahli kan. Iya. Seperti itu. Masih ingat Pak Ade kapal pertama yang di ditugasi apa Waduh. pengalaman Waktu pertama sebagai pengalaman pelaut? pertama tuh kapal kontainer saya, semi kontainer. Aha. Iya, kapal-kapal kontainer. Zaman dulu kan LCT. bukan LCT itu landing craft. Saya kapal-kapal kontainer kayak Oh, kalau di seperti sini seperti ya, Hanjin, kayak aha, seperti lain selain begitu ya. betul NYK ya seperti itu. Karena basicnya saya memang di kapal besar. Kemudian kalau di laut itu kan berbagai macam pengalaman saya ambil lagi di kapal untuk di scoop yang oil and gas. Seperti itu atau scoop yang tugboat seperti itu. Tapi sekarang saya tinggalkan tuh kapal besar yang dari pertama dari fresh graduate dari pertama itu saya menilik karir saya di oil and gas Oh, ini. itu ya. Jadi saya jatuh hati, wah ini tantangan juga nih menurut diri saya nih kapal oil and gas untuk rig move, untuk anchor job, Aha. kasih Bukan pindah bukan itu. tanker, bukan. Oh, bukan tanker. Tanker itu untuk penampungannya saja. Saya ini untuk support operation yang ada di pengeboran lepas pantai seperti itu. Lokasinya di mana itu? Lokasinya waktu saya pertama ngambil pengalaman seperti itu saya di Qatar, di Middle East. Qatar ya. Iya, karena kalau untuk yang fresh graduate atau yang tidak punya pengalaman untuk di bidang minyak, jadi pengalaman itu terbuka di daerah-daerah Middle East, seperti itu, Bung Max. Di Middle East banyaklah mereka banyak mencari pelaut-pelaut muda yang baik, yang bagus. Khususnya pelaut-pelaut Indonesia banyak sekali. Iya. Setelah sudah dapat pengalaman, experience saya lari ke Singapura.
Begitu Singapura tiba-tiba dapat job di Petroviet, Vietnam. Petroviet. Iya, Petroviet. Akhirnya saya sekolah lagi, ambil kelas 2-nya, terus baru saya masuk Malaysia. Malaysia. Iya, dulu saya di Malaysia tuh pertama saya masuk tuh di Exxon Mobil. Exxon. Nah, dulu Exxon, ya. iya Exxon. Kalau di Malaysia tuh ESO dulu. ESO Mobil. Tapi sekarang sudah nggak ada, jadi dirubah menjadi Exxon Mobil. Ya, saya Exxon Mobil masuk di situ cukup lama juga. Terus akhirnya saya pindah jadi di Petronas sekarang. Sekarang di Petronas. Iya, di Petronas. Malaysia berarti ya. Malaysia. Malaysia ya. Betul, pulang balik aja lah Malaysia terus. Berarti cukup lama ya Pak ya. Kalau Dari kiprah, kerja-kerja. kalau kiprah di laut cukup lama. Cukup lama Bung Max. Cukup lama. Saya tertarik Pak Ade kerja di Qatar itu. Iya. Itu kapal oil and gas. Itu kerjanya seperti bagaimana Pak? Itu kerjanya kita. Ngebor atau? Oh bukan, kita support untuk mereka. Support untuk drilling. Jadi di oil and gas itu kan macam-macam Bung Max. Ada untuk wireline, ada untuk wireline, ada untuk running cargo. Maksudnya itu running cargo itu dari port kita bawa material dia, sekalian bawa barang makan dia sampai ke location seperti itu. Tapi kalau misalnya kita dapat job pipeline itu kan untuk anchor job kita, seperti ya anchor job kapal tuh angkat dia punya jangkar, pindahkan lagi supaya kapal yang untuk pipa-pipa itu berjalan. Pemasangan pipa seperti itu. Itu yang kita gunakan. Itu yang saya kerjakan lah. Seperti Tapi itu. berarti tidak melulu dengan tenaga ini ya, pakai ada mesinnya juga ya. Oh ada. Kalau oil and gas kan memang hebat-hebat lah mesinnya. Dunia teknologi itu tidak henti-henti untuk mengeluarkan yang baik. Ini pun saya ada satu ijazah saya ketik aja tuh koordinat saya di atas kapal, latitude sama longitude, kapal saya berhenti di situ, sudah diam, nggak perlu lagi dikendalikan, diam aja di situ. Teknologinya sudah hebat. Teknologinya sudah hebat. Jadi kita masukkan aja latitude, longitude, lintang dan bujurnya, kita plot, diam di situ. Nah, itulah kecanggihan. Kalau zaman dulu masih tahun-tahun 90-an, waktu saya kadet, itu mau plotting di map aja harus menggunakan radar zaman dulu. Sekarang tuh ada istilah di kapal tuh, berlayar sembari tidur, berlayar sembari ngobrol. Autopilot semua. Autopilot, mau bekerja semua dengan auto. Gitu. Emang untuk industri oil and gas hebat lah Bung Max. Jadi itulah ketertarikan saya, karena oil and gas itu kan tantangan ya, dia beda dengan kapal-kapal kayak kapal-kapal kontainer, kapal-kapal kargo itu berbeda sekali, karena kapal kontainer antara port to port. Jadi dari pelabuhan 1 ke pelabuhan 2. Begitu. Kalau misalnya dia dari pelabuhan 1 5 hari ke pelabuhan keduanya, kan berarti free tuh. Jedah daripada pelabuhan 1 ke pelabuhan 2. Nggak terlalu ini, nggak ada bukan nggak ini ya, maksudnya ya lebih menantang tuh di migas lah, karena banyak mereka kalau di migas tuh kapal tuh bekerja gitu, bekerjanya tuh wireline, pipeline, terus running cargo, terus anchor job, kan namanya AHTS, anchor handling tug supply, seperti itu. Saya membayangkan pekerjaannya Pak Ade ini pasti ya ada orang-orang asing juga. Oh banyak. Karena kan Pak Banyak sekali. ke luar negeri Banyak Bang dengan Max. kapal. Iya. Komunikasinya dengan bahasa Inggris. Bahasa Inggris, sudah tentu bahasa Inggris. Itu yang utama. Iya. Makanya
pilihan kita ini. Kita orang-orang Indonesia yang bekerja di sana, ya satu kebanggaan juga buat diri saya membawa satu bangsa, negara yang bersanding kepada negara-negara lain. Ini satu kebanggaan juga buat saya sebagai profesi sebagai seorang pelaut ya. Kadang chief officer saya malah orang Nigeria, sayanya kapten, kadang seperti itu. Kadang orang Scotland, chief engineer saya, orang Ukraine. Jadi ya istilahnya walau bagaimanapun Indonesia masih mereka mengungguli lah untuk taraf seorang pelautnya di Indonesia ini. Saya pun juga merasa bangga. Ya putra negara Indonesia yang bersanding dengan negara-negara lain kan di oil and gas itu kan mix kita, bercampur. Semua negara, ada dari Australia, ada dari macam-macam negara. Ya salah satunya diri saya lah yang ada di situ. Masih kontak-kontakan dengan teman-teman mungkin? Masih, Bung Max. Iya. Nostalgianya pasti lucu-lucu nih. Wah lucu-lucu. Namanya pelaut kan. Ya kehidupan pelaut seperti itu. Iya, iya. Nah, saya lihat ini, maaf saya memang belum mengerti ini gelarnya Pak Ade ini Captain, kemudian tadi disebut magister atau apa, maritim ya, Iya. marine. Marine. Nah itu lalu apakah tiba-tiba jadi pengusaha, bisa ceritakan gimana sih? Wah kalau kapten itu semua kapal itu kita baru lulus sekolah pun karena ada gross tonnage, ada limitation di dalam kita punya ijazah. Jadi kalau misalnya gross tonnage-nya di bawah 3.000, ijazah kita yang baru lulus kan kita ijazah besar, itu pun bisa jadi kapten. Tapi kan tidak semerta-merta harus jadi kapten, harus mengambil experience-nya dulu. Iya. Seperti itu. Kalau misalnya yang sudah menjadi kelas 1, itu kan tidak ada limitation-nya, unlimited. Jadi kapal apapun boleh dibawa. Itulah yang disebut oleh kapten dan yang disebut dengan marine master. Seperti itu. Nah, kalau misalnya tadi Bung Max bilang untuk menjadi pengusaha, mungkin darah saya lahir dari ibu saya kali. Karena ibu saya kan orang Makassar, jadi pedagang kan. Pedagang. Ibu saya Makassar, asli daripada Makassar, kawin juga, merantau juga ke Jakarta. Mungkin itulah darah saya dari ibu. Dulu pernah, zaman-zaman dulu kita juga kan bukan orang senang ya, orang susah juga zaman dulu ya. Ada usaha kadang sempat ini loh, koran, zaman-zaman dulu Kompas saya. Jual koran tuh pakai sepeda tuh. Loper ya? Loper ya, loper. Jadi itu ada kisahnya juga tuh Bung Max. Saya sama kawan-kawan waktu SD lah, sekitar kelas-kelas 5, pikir wah kawan ajakin ayo deh cari duit yuk kita jadi loper jualan koran, dia bilang gitu. Akhirnya subuh-subuh kawan nganter. Itu pun saya lewat atas genteng. Atas genteng, takut ketahuan sama orang tua atau kakak, nanti abang dimarahin. Sempat tuh zaman-zaman dulu kan masih ada koran Kompas, tonton 90, tonton 80 itu. Ya, tonton 80. Nah, itu sempat. Akhirnya ketahuan juga, terus diomelin lah. Seperti itu. Mungkin itu saya pikir jiwa-jiwa pedagang saya timbul sudah dari kecil. Jiwa-jiwa untuk usaha, bisnis mungkin mengalir daripada ibu saya. Kalau untuk laut, bapak saya memang pelaut. Pelaut. Iya, pelaut di satu perusahaan BUMN di situ. Karena saya ini semua perusahaan di orang tua di pemerintahan, di perusahaan badan BUMN, badan usaha milik negara. Sekarang usahanya di bidang apa? Saya yang untuk sekarang itu saya banyak juga jatuh bangun tuh Bung Max dulu. Ya namanya kita pelaut ya. Kalau kita nggak cermati betul-betul ya hancur karena orang kita nggak awasi seperti itu. Akhirnya
Setelah banyak pengalaman-pengalaman yang saya buat, saya bergerak di bidang properti sekarang. Gitu. Pertama saya diawali dari sewa menyewa, Bang Max. Iya. Saya pikir saya menyewa. Setelah saya pertamanya begini, Bang Max. Saya duduk waktu itu di satu apartemen ya. Saya berpikir saya mau makan, mau minum, tapi jangan duit saya dong yang keluar. Saya pikir begitu dulu pemikiran saya waktu itu. Sebelum saya mulai bisnis itu ya. Bagaimana caranya supaya jangan duit saya, karena saya banyak kawan kan. Kadang kawan kalau saya habis pulang berlayar tuh ngumpul Ya. gitu. Ya biasalah, Dek, dari mana, Dek? Akhirnya minum kopi, makan, kan nggak bagus juga kalau saya minta mereka yang bayar kan. Akhirnya saya berpikir gimana caranya jangan duit saya keluar. Akhirnya saya menyewa dulu satu unit. Seperti itu. Saya sewa satu unit. Waktu itu harganya masih berkisar 2.500.000 satu unit gitu, satu bulan. Wah, saya dapat duit nih, pikir saya. Akhirnya saya makan bawa kawan-kawan. Wah, saya dari uang itu, dari uang usaha yang bayarin. Terus saya kalkulasi kalau misalnya saya sewa lagi 10, 25 juta nih, pikir saya. Iya kan, cuma bayar maintenance atau apa seperti itu. Akhirnya saya keinginan, wah ini baik juga ini bisnis, pikir saya. Itu di Jakarta? Di Jakarta, itu pun juga saya sebetulnya lagi main di situ. Lagi ke kawan lah, kawan tinggal di situ. Akhirnya saya beli satu dulu, saya beli 1, 2, sampai 31 saya punya. Saya beli pelan-pelan tuh, Bung Max. Saya beli sampai 31. Saya bilang ini menjanjikan juga nih bisnis begini. Akhirnya saya telepon lah kawan saya. Gimana sih mau urus perizinan hotel? Saya bilang gitu. Oh ini dia ada kelas-kelasnya nih. Dia bilang gitu. Tolong dong. Iya, saya mau bikin nih. Saya mau buat hotel. Akhirnya saya berkecimpung seperti itu. Wah, saya bilang nih hebat nih. Akhirnya saya kerjasama dengan manajemen hotel. Dulu saya manajemen hotel, Bung Aco. Ya. Karena saya berpikir waktu saya mempunyai waktu 10, loh kok ini, saya kan begini ya, waktu itu kan sewa bulanan, Bung Aco. Saya berpikir, wah kenapa saya nggak mau harian yang saya sewakan, biar tiap hari saya dapat duit. Ya. Pemikir saya begitu, tiap hari supaya saya dapat duit, gimana caranya? Akhirnya saya hubungi, kan banyak kan sekarang kan manajemen hotel kayak semacam ya yang di online itu banyak tuh. Banyak. Akhirnya saya hubungi. Setelah saya hubungi satu, saya kerja sama mereka. Tiba-tiba mereka yang hubungi saya. Banyak lah di media online. Saya nggak bisa sebutkan di sini juga. Begitu. Banyak lah manajemen hotel ikut kerja sama, mau minta kerja sama. Akhirnya saya punya pertama tuh 31. 31. Iya, 31. Itu udah lumayan. Itu hotel, rumah, atau apartemen, atau bentuknya? Dulu saya bentuknya masih yang 31 itu saya berbentuk apartemen. Begitu. Yang 31. Akhirnya saya sama kawan itu yang saya pegang satu, yang pertama tuh orang yang menguruskan manajemen hotel saya. Akhirnya dia yang buatkan semua perizinannya, semua. Akhirnya saya bangun pelan-pelan, akhirnya sudah jadi sekarang. Itu hotel. Jadi saya hotel. Belum lagi, memang saya bergerak di bidang properti lah, untuk tanah lagi. Nah, dari pengalaman, kayaknya lengkap banget ini pengalamannya Pak, dari laut ke darat. Belum ke udara ini. Ya itu mungkin Tio. Saya berpikir begini, Bung Max. Saya pikir saya kan nggak selamanya di laut. Ya. Begitu. Laut itu kan ada pensiunnya. Seperti itu. Saya berpikir, saya memang dari dulu tuh di laut itu saya pikir cuma kumpul duit aja. Habis itu saya bisnis. Pemikiran begitu. Kebetulan kawan-kawan saya juga banyak yang mensupport diri saya. Dan saya juga punya pikiran, kalau ini ada pepatah ya, Bung Max ya. Kalau kamu tidak bisa mengambil resiko yang besar, kamu akan selamanya menjadi orang kecil.
Tapi kalau kamu bisa mengambil risiko yang sangat besar, kamu akan menjadi orang besar. Seperti itu. Arti kata mengambil risiko yang sangat besar itu yang kerugiannya emang sangat besar. Tapi giliran kamu sukses, kamu akan menjadi kaya. Seperti itu. Itu pepatah yang memang saya ingat terus. Jadi tantangan-tantangan apa saya jalani seperti itu. Jatuh bangun berarti, Pak Ade. Betul, jatuh bangun. Pengalaman yang paling Pak Ade rasakan ketika jatuh itu seperti mana? Wah, saya pengalaman tuh yang lebih besar jatuh saya tuh saya bergerak di bidang tambang tuh Bang Aco. Bang Max. Bergerak bidang tambang ya, namanya kita buta di tambang kan, Iya. zaman-zaman dulu. Itu saya bergerak di bidang tambang. Saya waktu masih zaman-zamannya Presiden SBY. Wah, dulu lah. Itu tambang itu setelah dari laut tambang atau Iya, saya berhenti dulu melaut. Saya bilang sama bos saya mau berhenti bos, saya bilang gitu, kerja. Wah, kamu mau jadi toke ya? Kata orang Malaysia begitu kan, toke. Bos, kata dia. Ya mau coba-coba aja bos, saya bilang gitu. Ya udahlah. Akhirnya saya bergabunglah saya dengan 3 orang. Kebetulan waktu itu memang hampir mau sempat berhasil itu, Bung Max ya. Udah ini tiba-tiba waktu itu pemerintah mengeluarkan kebijakan dilarang ekspor nikel ore zaman dulu tuh. Akhirnya saya nggak sempat lah, gitu, nggak sempat untuk ekspor seperti itu. lokasinya di mana? Lokasinya di Kendari, di Konawe. Oh, Konawe. Konawe ya, di sana. Sekarang malah nikel Oh, sana. malah sekarang malah hebat di sana. Itulah saya juga ada kerinduan juga mau balik lagi nih. Dulu saya di sana masih zaman-zaman dulu lah Itu masih. kan dulu mungkin belum mana ya? Ya belum ada seperti ini. Yang dulu kan ada sekarang ini kan ada investasi nikel besar-besaran ya. Dulu tuh aduh saya memang menambang di situ. Tapi disitulah sampai istilahnya habis itu begitu Bung Aco. Sampai istri saya dia bilang sudahlah Pak, untung kamu nggak sakit Pak, dia bilang begitu. Sampai orang tua aja saya juga bilang begitu. Ya bagaimana dari hidup enak kita bertarung usaha nggak taunya seperti itu. Ya belum menerima belum menerima kehendak dari yang Ya. kuasa kalau menurut saya. Akhirnya saya balik lagi Bung Bung Max. Bung Max, saya balik lagi ke Malaysia, saya telepon lagi. Itu udah 1 tahun lebih tuh Bung Max. Saya di situ. 1 tahun di tambang itu ya. Iya. 1 tahun lebih saya di tambang tuh. Ya banyak suka dukanya lah. Akhirnya pulang, terus saya telepon lagi sama bos. Bos, saya mau pulang nih, mau balik lagi kerja. Saya bilang gitu. Lah, bukannya kamu sudah jadi toke, katanya sudah jadi bos. Waduh bos, saya bankrupt nih, saya bilang gitu. Saya bankrupt. Nah, saya mau balik lagi lah. Ada peluang nggak untuk saya? Karena mungkin kondisi saya baik, keluarnya juga saya baik. Ya. Kebetulan pas ada peluang, akhirnya saya masuk lagi, diterima lagi. Ya sudahlah, kau masuk aja lagi, dia bilang begitu. Aduh, terima kasih banyak bos, saya bilang begitu. Puji Tuhan lah, saya bilang. Akhirnya dia kembali normal lagi lah kehidupan saya di situ. Seperti itu, normal lagi kembali. Nah disitulah saya berpikir, wah ini ya memang belum kesempatan saya. Akhirnya saya bangun pelan-pelan. Dan yang buat saya pelajaran sebenarnya waktu COVID, Bu Max. COVID. Iya. Pak Yang Ade buat masih saya di pelajaran sana. tuh COVID. Waktu COVID tuh, saya pikir ini COVID memang Tuhan sudah mengingatkan diri saya. Kalau kamu nggak bisa berbuat dengan yang lain, kan itu hari kan susah kita mau berangkat ke Iya, betul. luar negeri. Sampai 8 bulan saya stuck tuh. Karena nggak bisa ada dibuka airport kan waktu itu. Jadi COVID itulah membuat pelajaran buat diri saya. Jadi saya pikir
oh saya harus berusaha nih, begitu. Saya harus invest, saya harus berusaha, harus saya bangun nih bisnis, begitu. Saya pikir begitu. Itu COVID memang pengalaman saya yang sangat berharga itu. Jadi kita nggak bisa lagi, oh punya duit segini kita hambur-hamburkan. Beli inilah, beli itulah. Habis itu kita belayar lagi deh. Dapat duit lagi. Jadi mindsetnya udah dirubah sekarang. Iya. Jadi Pak Ade mungkin ada pelajaran utama yang mungkin Pak Ade petik dari perjalanan Pak Ade dari dunia perkapalan, Iya, tambang, iya. kemudian properti. Apa mungkin yang bisa Pak Ade pelajari dari situ, mungkin yang bisa dibagikan? Ya kalau menurut saya itulah. Makanya saya bilang nggak bisa lagi kita sebagai khususnya seorang pelaut pulang dari laut, pulang habis dari bekerja mau beli untuk membuang duit, udah nggak, bukan zamannya lagi. Sekarang kita berpikir untuk usaha, untuk berpikir bagaimana di masa hadapan, seperti itu. Lebih baik usaha dengan baik, ya mengencangkan ikat pinggang dulu, seperti itu. Itu akan berhasil, saya rasa seperti itu. Karena banyak pelaut-pelaut kan kontrak-kontrak semua, Bung Max. Itu yang susah, Bung Max, kasihan juga. Begitu. Kalau dia misalnya tidak cermat untuk mengelola finansial dia, susah juga. Karena banyak pelaut-pelaut yang kontrak juga. Seperti itu, Bung Max. Jadi saya berpikir nggak seperti itu. Saya berpikir maksudnya tidak berpikir datang mau beli mobil, mau beli rumah, mau beli. Nah, saya nggak berpikir seperti itu. Saya berpikir bagaimana duit saya ini saya belikan barang itu biar bisa usaha untuk mencari duit sendiri. Ya. Seperti itu. Itulah pola-pola hidup saya dirubah. Seperti itu, Bung. Jadi sampai saya punya bisnis yang ya agak lumayan lah, seperti itu. Boleh bisa menyekolahkan anak. Ya. Nggak kecil juga loh kalau kedokteran, Bung Max. Anak. Ya. Iya, Itu anak yang nomor pertama, dua. kedua, Nomor dua, Bung Max. nomor 2. Iya, itu satu kali mau bayar aja udah aduh. Iya, Tiga betul. ratusan juta tuh lebih. Orang namanya kedokteran mahal. Itu betul, Bung Max. Makanya aduh, itulah juga ada ngerem-ngerem juga nih. Makanya lebih baik udah deh, anak mau keinginan mau sekolah begitu kita nggak bisa nahan juga, apalagi kita cuma support aja sebagai orang tua kan. Kebetulan orang tua ada duit, ya sudahlah silakan deh. Gitu. Ya. Pak Ade ini tadi orang tua dari Talaut, Karatung. Tapi Pak Ade sendiri belum pernah ke sana. Lalu cerita orang tua tentang Talaut itu seperti bagaimana? Justru waktu itu orang tua belum, ya bagaimana ya, orang tua dari sana mungkin perbedaan antara sana dengan Jakarta kan berbeda sangat ya. Cuma saudara-saudara dari kampung, dari Talaut sana suka datang. Mereka yang menceritakan tentang Talaut. Talaut. Dia bilang, bagus Talaut, dia bilang begitu. Apa sih sumber buminya di situ? Saya bilang gitu. Sumber mata pencariannya di situ nelayan, dia bilang begitu. Terus kopra, kelapa kan, begitu. Ya saya cuma dengar-dengar dari saudara-saudara, itu pun juga sepintas aja karena kemungkinan belum terpanggil kali saya ke sana, Bung Max. Tapi istri saya, yang namanya asli dari sana, Iya. 1 tahun 2 kali, 1 tahun 2 kali. Ceritanya banyak tuh. Iya, ayo Pak ke sana Pak. Aduh, nggak sempat, saya bilang gitu, nggak sempat. Tapi tiba-tiba sekarang saya kayak macam terpanggil gitu. Terpanggil karena saya lihat saudara-saudara saya, ya bukan kata kasihan ya, bukan, maksudnya bagaimana ya. Saya merasa terpanggil mau datang ke sana. Terpanggil, saya mau rasa ke sana, mau lihat apa sih daerah Talaut itu, seperti itu. Masa saya
orang yang sudah sekolah, yang sudah berbisnis di Jakarta, tempat kelahiran orang tua sendiri nggak boleh lihat, betul. Ya. Makanya saya berusaha untuk datang. Saya mau lihat apa yang boleh saya buat untuk saudara-saudara saya di sana, apa yang saya boleh perhatikan untuk saudara-saudara saya di sana, seperti itu, Bung Max. Potensi apa yang kira-kira mungkin Pak Ade dengar ya, dengar cita-cita dari keluarga, dari istri, potensi talat yang mungkin bisa dikembangkan di sana. Ya, potensinya itu, maksud saya untuk sekarang ini kayak nelayan ya, banyak nelayan. Tapi Kelautan, perikanan. kelautan, perikanan tuh ya memang harus disupport ya dengan pusat seperti itu, ataukah mendatangkan satu investor di situ kan. Tapi yang bikin saya menarik tuh itu perbatasan loh, Bung Max. Iya, betul. Perbatasan Filipina itu yang bikin saya menarik. Loh, kok ini kampung orang tua saya perbatasan dengan negara lain, Daerah terdepan ya. daerah terdepan, itu yang bikin menarik buat diri saya. Dulunya saya nggak berpikir ke arah situ, saya sekarang berpikir, saya harus datang deh ke sana, harus lihat saudara-saudara saya, seperti itu, Bung Max. Iya, kalau melihat konsep dari pemerintah mengembangkan daerah terpencil, terdepan, terluar, itu bagus ya sebenarnya. Ini saya memang melihat kemarin Pak Jokowi datang meresmikan pengoperasian satelit 4G 4G. Satria itu. Tapi saya pikir terlambat ya. Iya, Terlambat. betul. Saya membayangkan Talaut dengan status daerah terluar, terpencil, terdepan itu kesannya dulu seperti daerah terpinggirkan, kayak daerah Walau terbelakang ya. Betul. terpinggirkan dengan walaupun ada konsep itu ya, ada pemerintah memperhatikan itu, tapi kemarin saya baru sekarang kemudian juga ada konversi minyak saja ke gas. Itu kan lama di sana. Iya, Untuk iya. daerah Nusa Utara. Iya. Jadi kesannya itu yang menimbulkan. Nah, menurut Pak Ade ini konsep untuk membangun Talaut itu nanti mungkin seperti gimana sih untuk Itulah Bung Max, saya melihat juga seperti itu. Masa sudah dari tahun ke tahun saya dengar ceritanya kalau sudah saya datang ke rumah seperti itu aja. ya Saya berpikir seperti itu. Saya mau lihat deh Talaut apa sih yang boleh saya kerjakan? Apalagi itu tanah tumpah darah orang tua saya. Lahir di situ dan bagaimanapun saya juga berhak karena saya putra daerah situ. Saya mau lihat mau membangun apa yang boleh saya bangun di situ. Karena saya lihat pertama struktur transportasi itu bermakna maksudnya bagaimana kita beli barang di situ sama dengan di Manado. ya Begitu. Karena kan ada kesenjangan mungkin karena kosnya ya gitu. Itulah yang mesti kita cermati supaya pemerataan gitu loh, ya Bung Max. Pemerataan itu yang saya berpikir begitu. Itu kan mereka kan saudara-saudara saya juga. Jadi saya berpikir mereka saudara-saudara saya, kalau dia susah, berarti susah juga diri saya. Begitu. Karena banyak saudara-saudara saya yang datang, suka menginap di rumah, suka cerita. Jadi saya berpikir kalau memang saya dibagi kesempatan oleh masyarakat di Talaut ya, saya mau memimpin Talaut. Saya mau memimpin Talaut. Selain saya berjanjilah untuk memakmurkan Talaut. Ya paling tidak at least meratakan bahan baku rata. Ya itu kan salah satu programnya Jokowi, Presiden Jokowi memeratakan BBM daripada Jakarta sampai ke Papua, harganya kan sama Bapak Presiden waktu itu
bilang dia punya program tol laut lah waktu itu. Nah, kita mau buat bagaimana kita beli kebutuhan 9 barang pokok sama dong dengan Iya. Manado begitu. Itu kan semua kan kebijakan kalau kita daripada pimpinannya seperti itu. Itulah makanya bagi kesempatan saya untuk saya dipilih, saya akan terapkan itu. Kesejahteraan yang utama. Karena saya juga saudara-saudara saya, maksudnya saya tuh kalau mereka susah saya juga miris. Saya juga ikut susah begitu, Bung Max. Iya. Semua sama, semua orang gitu. Betul, betul Bung Max. Iya. Jadi kalau mereka susah, apalagi kita saudara. Iya. Memang bagaimanapun mau diapain kita saudara lahir, orang tua memang dari situ. Otomatis kan itu saudara-saudara, dari yang ini kawin ke sana, dari ini kawin semana, semua kan saudara. Itu kita buat aja kesejahteraan. Soalnya saya lihat dari tahun ke tahun nggak ada perubahan, itu aja. Jadi arahnya Pak Ade ini kemungkinan akan maju ke pilkada. Iya, kalau memang Tuhan mengizinkan, saya akan maju ke situ. Kalau memang masyarakat juga untuk melihat Talaut itu mau ada perubahan, saya siap. Kalau memang ada dukungan daripada masyarakat Talaut, saya siap untuk mencalonkan. Saya siap. Sudah komunikasi mungkin Pak Ade dengan partai politik atau pengurus partai politik? Oh, kalau di sini saya sudah komunikasi lah, menjalin satu komunikasi. Kebetulan kan saya kader dari salah satu partai juga. Saya kader daripada PDIP kan. Jadi saya sudah koordinasi juga dengan di sini, sudah banyak menjalin juga konsolidasi dengan kawan-kawan di sini. Gitu yang saya lihat basisnya banyak juga yang mau memilih, yang mau maju. Nah, sudah pelan-pelan sudah ketemu dengan mereka, dengan DPP DPD Sulut juga saya sudah silaturahmi, sudah ketemu. Ya kawan-kawan namanya kita di dalam satu barisan PDI Perjuangan kan, saling tolong menolong seperti itu. Apa respon teman-teman ketika Pak Ade mengutarakan niat Dia untuk bilang, membangun di Talaut? dia bilang baik, dia bilang, malah dia kaget. Dia bilang betul deh katanya, kamu orang Talaut katanya. Loh iya saya orang Talaut. Sampai kaget dia. Sampai kaget, betul kah orang Talaut? Iya dia bilang, saya orang Talaut. Saya orang Karatung. Istri saya orang Kabaruan. Heran mereka. Berarti saya juga berpikir banyak talenta-talenta yang putra-putri Talaut. Mungkin banyak yang merantau. Iya. Iya, yang hebat-hebat mungkin saya rasa. Bukan cuma saya saja. Mungkin banyak juga. Ini salah satunya saya. Putra daerah yang memang merantau bapaknya, terus tidak pernah pulang. Saya baru sampai kaget kawan-kawan saya. Betul kah kamu asli dari Talaut? Dia bilang. Iya. Saya bilang iya betul. Masa nggak percaya? Saya bilang orang istri saya aja orang Kabaruan. Kabaruan. Akhirnya dia lihat nama marga, nama farm saya, nama marga farm istri saya. Oh iya betul dia bilang. Seperti itu. Apalagi kawan-kawan saya yang di Jakarta. Kaget semua. Dipikir saya orang Sunda. Karena saya namanya Ade. Iya Bu Max. Dipikir saya orang Sunda. Karena namanya Ade. Kalau lihat belakangnya baru ketahuan. Oh orang Talaut nih. Gitu. Kalau nggak ada belakang marganya orang Sunda. Iya. Dipikir orang Jawa Barat. Iya. Teman-teman saya banyak orang Sunda. Iya, orang berpikir saya orang Sunda karena nama saya Dede, Ade. Iya. Itu. Wah, siapa bilang saya orang Sunda? Saya bilang saya orang Talaut, marga. Karena banyak orang yang nggak baca belakangnya, cuma panggilan aja, Dek, Ade. Iya. Gitu. Nah, Pak Ade tadi sempat bilang sejumlah
program atau konsep yang Pak Ade akan tawarkan ke sana? Konsep apa yang paling utama untuk Talaut sebenarnya? Itulah Bung Max. Konsep yang pertama itu transportasi, pemerataan barang lah menurut saya. Harga barang itu kan ada perbedaan lah saya pikir, karena nggak mungkin kalau nggak ada perbedaan. Betul nggak? Kita mesti buat pemerataan, tapi bedanya nggak usah jauh-jauh. Jangan banyak-banyak. Mereka kan hasilnya apa sih di situ? Hasilnya saudara-saudara kita di situ apa sih? Paling nelayan, terus guru. Kan kasihan sekali kalau misalnya kejomplangan harga daripada di sini di Manado dengan di sana. Iya, Kejomplangan harga itu kan, wih berasa sekali loh Bung Max. iya. Berasa sekali. Itulah yang saya coba, yang saya concern ke situ dengan apalagi dilihat sumber alamnya di situ kayak ikan, terus kopra. Nantilah kita coba untuk ditingkatkan lagi. Kan ada ini program demografi tuh, Bonus demografi. bonus demografi untuk menuju program bonus demografi. Seperti itu Bung Max. Iya. Pak Ade, maaf saya lihat contekan lagi ya. Oh, enggak ini. Mau lihat nih udah jam berapa. Nah, tadi Pak Ade bilang soal pemerataan itu ya. Nah, eh, saya juga, orang juga mungkin juga sudah tahu ya Talaut sebagai daerah yang cukup jauh dari Manado. Seperti Pak Ade bilang, harganya Iya, pasti akan itu jomplang pasti, karena jarak pasti, itu, pasti, transportasi. pasti. Kemudian juga, tapi juga selain itu ada juga mungkin apa ya, pemerataan di bidang yang lain. Rumah sakitnya mungkin masih Betul, masih kelas ya tipe C, tipe D. C, ya itu. Ya terpaksa kalau mau berobat yang lebih cepat, lebih canggih, ya terpaksa harus ke Manado. Masa harus ke Manado sih? Itulah. Mau pakai kapal lagi, Iya. apalagi kalau misalnya itu udah sekarat, kan kasihan loh Bung Max. Itu yang kita perlu pikirkan. Memang saya pikirkan ya seperti itu, karena bagaimana kesejahteraan di pulau paling terluar yang perbatasan dengan negara lain, itu yang harus kita perhatikan dulu sebenarnya. Karena apa? Ini riskan sekali loh perbatasan loh Bung Max. Ya. Iya, makanya kita harus benar-benar kesejahteraannya tuh lebih baik lagi lah kita buat Bung Max. Saya berpikir seperti itu. Makanya saya entah kenapa kok kayak terpanggil saya mau ke sana untuk mau mencalonkan menjadi bupati di sana. Berarti sasarnya ini 01 atau 02 nih, Pak Ade? Ya namanya saya pemula ya Bung Max. Tapi kalau saya keinginannya sih 01 Bung Max. Ya, Seperti itu. karena mengambil keputusan Iya, bagaimana kalau misalnya strategis. 02 terus mau mengambil keputusan, mau bantu saudara-saudara saya, kebijakannya saya nggak pegang. Seperti itu Bung Max. Tapi itu akan tergantung komunikasi Tergantung politik komunikasi politik lagi Bung Max. Jadi saya itu ya kita serahkan bagaimana nanti dinamika politik pilkada di Talaut. Gitu. Yang paling tidak kalau memang jadi 02 paling kita bisa menegur aja. Mengingatkan. Begitu. Ini loh, seperti ini loh. Masa nggak kasihan sih? Seperti itu. Itu Bung Max. lagi. Sebagai kesimpulan nih, Pak Ade, Iya. niat politik dari Pak Ade ini bisa Pak Ade simpulkan, katakan seperti bagaimana? Ingin bikin apa Talaut itu. di Talaut? Ya itulah saya mau bikin bagaimana
saudara-saudara saya di sana kesejahteraan itu, Bung Max. Kesejahteraan itu yang paling memang saya, ya kita mau berbicara apa ya Bung Max? Kita kalau mau istilahnya mau datang ke sana untuk, dan apa bedanya kan nggak besar sangat Bung Max di sana. Iya, Iya, nggak besar. besar. Betul. Memang yang ada di sana itu yang orang-orang yang harus berpotensial. Seperti itu. Putra daerah yang potensial seperti itu Bung Max. Putra daerah yang memang sudah terlahir, maksudnya yang usahanya memang sudah baik, sudah bagus. Nah, itulah yang, jangankan orang juga udah APBD-nya kecil, susah juga nanti istilahnya, ya kita nggak tahu ya ke depannya begitu. Tapi kalau saya ya tanpa, karena saya melihat, menilik, saya tidak menilik APBD-nya begitu loh Bung Max. Iya, APB. saya pikir juga persoalan persoalan daerah-daerah karena lebih mengandalkan APBD. Iya, Kasus betul, Talaut kemarin, betul. nakesnya 2 bulan tidak terima gaji Nah, karena itu APBD-nya sebetulnya terhambat. salah. Makanya saya bilang, jangan oknum-oknum yang, kasihan loh saudara-saudara kita itu. Makanya tadi saya bilang pekerjaannya tuh sudah ASN di daerah terpencil, terus yang ada isu itu nggak dibayar, seperti itu. Jadi kan kita kasihan, seperti itu. Makanya kalau saya sih, kalau memang dana pembangunan, ya kita bangun, seperti itu. Kita bangun karena itu saudara-saudara kita. Makanya saya bilang, bukan saya mau sombong ya, Bung Max ya. Saya bilang, saya nggak mencalonkan juga, hidup saya sudah enak, saya bilang begitu. Ya. Saya nggak mencalonkan juga hidup saya sudah enak. Nggak menjadi juga hidup saya sudah enak. Seperti itu. Karena saya punya duit. Seperti itu. Karena saya merasa terpanggil ke sana. Saya merasa kepanggil karena itu saudara-saudara saya. Walaupun bagaimanapun itu memang keturunan dari orang tua saya. Saya terpanggil dong. Saya berpikir seperti itu. Sampai saya berkawan sama kawan, saya bilang, saya ya nggak mencalonkan pun hidup saya sudah enak saya rasa. Maksudnya dalam arti kata ya nggak susah hidup saya. Begitu anak boleh sekolah, istilahnya kita di Jakarta juga rumah-rumah yang kelasnya bagus seperti itu. Mau bangun tidur mau cari makan ada seperti itu. Tapi kan kalau mereka orang kan kasihan Bung Max. Itulah yang saya berpikir saya mau membangun di sana. Ya. Karena saya sudah lihat dan APBD-nya nih kasihan kalau disunat lagi begitu Bung. Ya. Betul gak Bung? Memang harus ada orang yang betul-betul di situ. Ya. Memang harus ada orang-orang yang berjiwa bahwa ini loh saudara-saudara kita di situ. Ini loh saudara-saudara kita. Jangan lagi kita main-main lah. Kita bangun kita bangun daerah kita yang baik. Supaya dilihat sama daerah-daerah lain. Pemerataan lebih baik, lebih bagus. Kan kita bangga juga kalau Talaut itu berkembang Ya. dengan baik. Terus kita merantau. Ya. Dari mana? Talaut. Talaut hebat ya. Kan kita bangga juga loh Bung Max. Betul gak? Ya. Kayak daerah-daerah yang lain. Itulah satu keinginan yang saya mau buat. Satu keinginan yang saya mau bangun di daerah Talaut. Satu kebanggaan. Jadi saya mau buat kebanggaan semua penduduk dan rakyat Talaut. Biarpun dia merantau kemana. Kalau dibilang, asli dari mana? Asli dari Talaut. Ya. Wih hebat lu Talaut. Bangga. Hebat lu Talaut. Itu satu kebanggaan yang gak bisa kita beli dengan apa-apa. Ya. Tanah kelahiran kita. Itu yang saya mau buat seperti itu Ya. Bung Max. Ya, dari cerita ini saya melihat Pak Ade punya pengalaman Iya. kerja ke luar negeri mana-mana, kemudian juga apa ya, punya jaringan jaringan kerja, jaringan mungkin bisa
mendatangkan investor. Iya, iya, iya. Kemudian Kebetulan. juga Pak Ade juga punya jaringan politik. Iya. Kayaknya sayang ya kalau tidak tidak ke sana gitu. Itulah Bung Aco. Jaringan semua, apalagi kita ini ya besar memang di Jakarta, sudah tahu bagaimana. Banyak kawan-kawan yang ada duduk di Jakarta. Jaringan kita lebih baik, Iya. lebih besar. Investor bisa kita bawa ke sana juga. Mhm. Kalau saya intinya karena itu tempat kelahiran, Mhm. saya pun sebagai putra daerah, saya keinginan untuk membangun. Kalau memang masyarakat Talaut itu mau mendukung diri saya untuk menjadi berubah itu Talaut, pilihlah yang memang orang benar-benar untuk berubah Talaut itu dengan baik lagi, seperti itu, baik lagi. Ya. Oke Pak Ade, Iya, seperti Bung Mek. itu sudah jadi kesimpulan untuk Iya, uh, Bung Mek. pembicaraan orang siang hari ini. Iya. Terima kasih Pak Ade sudah banyak bercerita, berbagi apa ya, ide ya. Itu. Mungkin satu waktu kita akan ketemu lagi di podcast ini. Iya. Oke, demikian Tribuners pembicaraan saya dengan Pak Ade saya, dan kita akan ketemu lagi di lain dan waktu yang berbeda. Oke.